Apa? Lebih seram katanya. Sedangkan konsekuensi? Konsekuensi itu kalau bahasa misalnya kayak akibat lah. Akibat kan? Akibat itu kan ada sebab. Sebabnya apa? Ini harus bisa ya. Nah, baik. Nah, sekarang sudah paham nggak maksud dari kesepakatan bahasa? Sudah paham nggak? Sudah? Tahu nggak arti dari nilai kewajiban? Misalnya, kamu pergi naik Honda menggunakan helm. Kalau menggunakan helm, berarti kamu nanti kalau naik Honda itu akan apa? Selamat itu kamu tahu nggak arti disiplin itu apa? Teman-teman tahu nggak arti disiplin itu apa? Sebenarnya disiplin itu bukan mengikuti peraturan, tapi disiplin itu artinya belajar. Dalam arti ya, kita belajar dari apa yang pernah kita lakukan, baik itu kesalahan, baik itu yang baik-baiknya, baik itu yang buruknya, itu kan disiplin. Dalam arti ya, tujuan dari disiplin itu adalah kamu belajar yang lebih baik. Itu sebenarnya. Dalam arti ya, kesepakatan itu didasarkan dari keyakinan atau kesehatan yang akan kita dapatkan di kelas ini. Kalau kita nggak nyaman, kita nggak sehat, kita nggak selamat, kira-kira yang akan ada di mana? Atau mau nggak di kelas ini? Nggak kan? Makanya kita dari kesepakatan itu biar kita nyaman, biar kita tenang, biar kita damai, ya. Udah mulai ngerti sepertinya teman-teman ya. Nah, dari kata yang ini tadi, apa konsekuensinya ya? Waktu cuma 2 menit kasih sebelum kita keluar. Yang usah dibilang, itu menit cepat. Kami meyakini bahwa datang lebih awal akan lebih baik. Jika kamu melakukan ini, apa yang kamu inginkan? Jika kamu tetap melakukan ini tadi, apa yang konsekuensinya apa? Yakin kalian mau siram WC? Membersihkan musola? Siapa yang menunjuk membersihkan musola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti deal, karena kita disebutkan 15 lebih banyak, berarti kita membersihkan musola. Yang tadi diterangkan. Ya, nanti kita sama-sama melaksanakan keyakinan dan kesepakatan kelas ini ya. Iya, Bu. Dan maksud tujuan saya di sini bukan maksudnya untuk menggurui. Di sini saya maksudnya untuk berbagi dari apa yang saya dapatkan di calon guru penggerak. 4 tentang menciptakan budaya usaha di sekolah. Apakah rekan-rekan setuju jika lingkungan dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak? Setuju. Tengok hukumannya Bu Yan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa sih? Ikut aturan masuk disiplin. Itu aturan. Intinya Mengikuti norma-norma yang ada di sekolah. mengikuti norma-norma yang ada di sekolah. Sesuai pada tempatnya. Ya. Nah, sebenarnya kata disiplin ini yang kita ketahui selama ini itu adalah bagaimana anak-anak itu mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Namun menurut saya itu artinya disiplin yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu bukan hanya kita menghukum ataupun anak itu mengikuti peraturan kita, namun ternyata disiplin itu adalah belajar bagaimana
Dimana si anak tadi meyakini nilai-nilai yang terkandung yang baik yang terkandung di dalam dirinya maupun yang dilakukannya, yang dilakukannya. Disiplin positif itu teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrolnya. Angkat di dalam tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang paling mahal. Amin, Anda contoh diangkat. Nah, sesuatu yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Nah, ketika orang itu meminta untuk membukanya, Bapak Ibu mau nggak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau sulit, nggak mau lah. Cuma disuruh membuka boleh. Diraihnya gitu dengan entah duit, entah apa. Mau nggak kira-kira untuk membukanya? Walaupun kita dengan rayuan apapun itu. Kalau rahasia yang digenggam enggak mau. Kira siapa yang mengontrol diri kita? Apa orang lain? Kita sendiri. Kita sendiri. Ternyata mengontrol itu adalah kita sendiri. Begitu juga dengan anak. Walau bagaimanapun kita meraih dia untuk mengatakan sejujurnya apa yang dia rasakan atau masalah dia rasakan, itu tidak akan terbuka jika si anak tidak mau. Seperti itu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Dasarnya adalah motivasi. Motivasi itu adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri, sedangkan motivasi ekstrinsik di luar dalam diri kita. Misalnya, untuk menghindari hukuman, maka dia akan mengerjakan PR yang diberikan guru. Masuk kamera wi. Untuk mendapatkan imbalan, maka dia akan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Seperti itu. Sedangkan motivasi intrinsik adalah ketika anak itu menghargai dirinya sendiri, terus dia memahami nilai-nilai kebajikan universitas dan dia meyakini apa yang ada, apa manfaat dari nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi Itu orang nggak yang usah mereka disuting ya. inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu apa yang diyakini untuk datang tepat waktu ke sekolah? Pasti ada nilai-nilainya kan? Pertama mungkin biar nggak tergesa-gesa datang ke sekolah, ya kan? Nanti kalau tergesa-gesa nanti nggak sempat ceklok, ya kan? Pasti ada nilai-nilai yang kita sadari bahwa ternyata untuk datang ke sekolah itu tepat waktu itu ada nilainya. Pernah saya melakukan kesepakatan kelas kemarin, Bu, disiplin itu ternyata hukuman. Disiplin itu lebih killer, Bu, karena harus ada makna hukuman yang berat gitu. Jadi saya menjelaskan kepada mereka tentang disiplin itu sebenarnya apa. Ternyata disiplin itu belajar kayak gini. Mereka pun bisa memahami arti disiplin itu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti ya, kalau kita ingin datang cepat pasti ada tujuannya kan? Nanti cekloknya terlambat. Seperti itu. Bagi kita seorang guru. Itu juga dengan anak. Mungkin mereka takut dari hukuman gitu kan. Namun kenyataannya sebenarnya bukan itu yang diharapkan. Nah, selanjutnya dengan mengaitkan nilai kebajikan yang dimiliki oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Yang pertama kali kita harus kepada anak-anak nilai-nilai kebajikan ini. Nah, selanjutnya manfaat untuk dia itu apa? Terus bagaimana? Nanti saya ajarkan ya, saya berbagi pengalaman tentang bagaimana membuat nilai-nilai kebajikan ini untuk menjadi sebuah kesepakatan kelas. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya tadi mengerjakan tugas untuk biar saya tidak kena hukum, saya kerjakanlah tugas ini walaupun dengan mencontek. Seperti itu. Lanjut Kemudian, aja, contohnya lanjut. saya melakukan setelah ada videonya juga. Kameranya ibu TV kemarin seperti ini. Yang pertama saya jelaskan tentang disiplin itu sebenarnya apa, terus nilai-nilai kebajikan seperti apa, dan terus apa yang saya yakini tentang nilai-nilai kebajikan itu. Selanjutnya saya membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan itu saya mulai dengan kelas idaman saya. Misalnya kamu
peraturan. Namun kalau dia dari kesepakatan kelas itu bukan seperti itu. Kami meyakini kalau kelas itu tenang dan damai. Kalau kelas itu ribut, maka kami akan merasa damai dan tenang untuk belajar di kelas. Seperti itu dia kata-kata kesepakatan kelas. Mereka siapin dulu tentang kalau mereka tidak ribut apa yang mereka dapatkan. Lebih baiknya wali kelas itu lebih bagus untuk membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Karena mereka lebih dekat lagi kepada anak-anak. Semuanya bisa. Guru mapel juga bisa membuat kesepakatan kelas agar kelas mereka nyaman, anak itu nyaman untuk belajar bersama mereka. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan. Kalau kita lebih biasanya ke hukuman ya, tapi ini tidak. Restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nilai keyakinan itu adalah nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari apa menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun. Nanti contoh tadi program Pancasila bisa kita kemarin lagi. Selanjutnya, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Itu kan keyakinan di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Posisi 5 kontrol. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan prinsip penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau membuat begini? Nah, selanjutnya teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini negatif atau positif. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti aku bantu bereskan. Nah, posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau posisinya apa? Kalau kita sebagai wali kelas ya Bu ya, pasti ada catatan. Selanjutnya ada manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang sangat baik kita sebagai guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid bertanggung jawab berperilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Segitiga restitusi. Ini maksudnya tujuannya ini tadi ketika kita sudah membuat kesepakatan nih dari keyakinan nilai kebajikan ini, namun dia tetap melakukan kesalahan, inilah kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita nanti mengajak anak dalam artian tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kata-kata seperti ini, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat salah. Namun, apakah kamu tetap ingin melakukan kesalahan ini? Ibaratnya kita itu menyadarkan dia dulu, untuk dia bisa mau bercerita dengan kita. Dalam artian kita tenangkan dia dulu. Karena kan anak kalau udah tiba-tiba pas disalahin kan, dia merasa tidak enak atau merasa dia tertekan gitu. Jadi di posisi ini kita bagaimana kita yang dulu ini bisa menstabilkan identitas dia dulu. Dia sebagai pelaku yang melakukan kesalahan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Sini dalam artian kita mencari sebenarnya titik permasalahannya. Kenapa dia melakukannya? Ada apa? Apa alasannya? Jadi kita tidak langsung menjas anak itu kamu salah. Tidak boleh seperti itu. Namun di segitiga restitusi ini kita memang dari tahap ke tahap agar si anak tadi bisa dari mulai dia nyaman dengan kita, dia
terbuka gitu. Kalau kita langsung menjas gitu dia ayah si anak, apalagi anak yang sekarang di zaman pubernya, pasti dia tertutup, dia lebih bercerita kepada teman-teman. Yang ketiga, tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai pelaku keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Misalnya kita kembalikan lagi dia ke nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kira kalau kamu melakukan itu, kamu kira-kira kalau kamu tidak melakukan itu, kamu merasa nyaman nggak? Gitu kan? Nggak misalnya. Terus bagaimana caranya agar kamu keluar dari masalah kamu ini? Terus apa yang kamu yakini jika kamu tidak melakukan ini? Mau nanya sebenarnya dari segi 3 restitusi tadi kan kalau bisa nantikan dulu ya. Oke, benar. Kayaknya ada yang nyambung dengan permasalahan anak kita di sini. Saya temui anak ini sejak ditanya kenapa melakukan hal seperti itu, saya berpikir adabnya kurang, kata-katanya nggak ada. Jadi arti dari itu kan nggak boleh karena kita tidak dinasihati. Dia selalu bilang kenapa saya lagi yang salah, kenapa saya lagi yang salah. Nah, itu bagaimana lagi cara kita agar anak itu bisa ke jalur yang lurus gitu. Terima kasih Bu Neti yang sudah mau bertanya. Langsung aja mungkin Di ada yang sini, nggak ya, dulu. di sini anak tadi dalam ibu katakan ibu sudah menjalankan sebuah restitusi dan anak tidak menjawabnya, gitu kan? Berarti di validasi tindakan tadi yang salah tadi mungkin belum kena. Dia harus kena, dia harus terbuka sampai dia terbuka benar-benar terbuka. Baru kita nanti masuk ke pada keyakinan mereka. Kalau ini setiap kita nasihati, kita pergi gitu. Ya mana itu ya? Sebenarnya anak tadi yang capek. Ayah. Sangat capek. Mungkin pembelajaran kita harus tahu betul apa sih kebutuhan anak. Kebutuhan itu kan ada 5, ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Mungkin dia masuk kepada kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita lupa atau temannya yang memang nggak menerima dia. Jadi dia bagaimana sih mencari itu agar dia bisa diterima, bisa diberikan kasih sayang. Kalau lebih baik gimana caranya si anak dengan seperti ini? Apakah kita tetap terus membiarkannya saja? Mungkin itu bisa mengulangi kembali dengan yang tadi restitusi. Iya, ulang lagi. Ya, karena kalau dalam konselingnya anak itu tidak akan bisa berubah dalam 1 kali pelajaran. Bertahap-tahap, karena untuk membentuk karakter orang itu susah betul. Bukan membentuk sih malah kita Merubah. Berubah. sebenarnya kodrat anak itu sudah ada itu, kodrat alam yang dimiliki anak itu sudah ada. Kita hanya sebagai pemimpinnya menegaskan, ibaratkan pena kita apakan lagi warnanya. Sebenarnya anak itu sudah ada apa pribadinya masing-masing. Hanya saja kita mengarahkan seperti kita seorang petani, ya kan? Sekolah ini bagaikan apa namanya ya, ladangnya. Nah, kita sebagai petaninya, sedangkan anak itu sebagai bibitnya. Berarti lebih ke lari lagi seperti yang kamu tadi ya. Iya. Refleksi diri lagi. Iya. Ada 2 pendekatan sebetulnya kalau kita menghadapi siswa yang seperti itu. Pertama itu personal approach, itu pendekatan personal atau secara pribadi. Cuman kalau ini barangkali butuh waktu dan juga mungkin karena dia sifatnya pendekatan individu kan. Artinya kita harus betul-betul mengenal anak ini bukan hanya dia saja, termasuk lingkungan di mana dia. Karena bisa jadi anak yang memiliki pribadi seperti itu atau tabiat seperti itu, terkadang itu besar pengaruh itu dari lingkungan. Ya kita mungkin bisa menanyakan di mana dia tinggal. Ada kan pendekatan apa gitu. Cuman itu tadi waktu, harus butuh waktu. Nggak bisa secara spontanitas gitu kan. Luar biasa pengalaman dari dunia yang sudah dibagikannya kepada kita. Dosen. Memahami anak itu lebih pada pendekatan secara personal. Dan selanjutnya lagi, posisi yang baik itu ketika anak masalah itu adalah meja. Kita jangan kasih nasihati. Kalau nasihati seperti yang bilang Pak Ustaz memang nggak bisa masuk. Tetap mungkin dia saat ini iya Bu, iya oke bisa kerjakan. Tapi setelah keluar mau dari ruangan itu dia kenapa?
Allah itu bisa. Dan kita juga memang harus berkesinambungan, tidak sampai di satu kali aja, memang harus bersekala. Contoh percakapannya seperti ini, mungkin nih ada Pak Mario dan Adi, salah satu siswanya, merupakan kelas 8, anggap aja di kelas kita. Dan di sini pada jam istirahat makan siang, semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh di luar kelas mereka, Bapak Joko di ruang kelas. Ada Pak Mario dan Adi ya, Pak Joko juga. Nah, Pak Joko di sini mengatakan, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Kalau segitiga resistisinya ini masih tak menstabilkan identitas. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Sejauh ini? Oke. Mungkin mulai dari kita semuanya. Setelah saya mengikuti jalur penggerak ini, banyak sekali hal-hal yang menurut saya wow bagi saya gitu. Karena memang ada yang sudah saya laksanakan namun saya lupa atau tidak sama sekali saya laksanakan sebagai seorang guru. Contohnya seperti ini kan, kadang kita dengan keadaan kita yang nggak enak, baik pesan kamu salah, kita terbawa suasana, jadi kita menyalahkan si anak, menghukum dia sehingga itu nggak nyaman dengan kita. Pada dasarnya si anak kan ingin nyaman, ingin belajar dengan tenang, nyaman gitu kan. Sedangkan dia juga ada juga dalam permasalahan juga. Bagaimana kita bisa menciptakan anak ini bisa nyaman di sekolah ini, belajar dengan tenang, tanpa dia harus merasa tertekan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Klik subscribe.